Hey, bertemu lagi dengan aku di review film ala Ino. Oke, jadi hari ini aku mau review film tentang Vina Sebelum 7 Hari. Aku dengan narasumber Mbak Dina. Oke, Mbak Dina itu tadi udah nonton film bareng aku, jadi kita review film bareng-bareng nih. Gimana? Dari mana nih kita reviewnya? Dari itu, menurut Mbak Dina itu gimana sih pertama kali nonton film Vina itu? Kalau menurut saya sih, sebenarnya saya nggak terlalu ngerti tentang kasus itu kan dari kasus nyata. Nah, terus setelah nonton itu ya jadi paham dari awal cerita sampai kenapa kasus itu jadi viral dan sangat menarik sih, soalnya kan yang awalnya kasus sudah ditutup ternyata kok masih ada pelaku yang katanya belum ketangkep, dan akhirnya saya juga baca kemarin itu ada yang dari Polres Cirebon kalau nggak salah ya, itu tuh merilis 3 tersangka gitu dengan ciri-ciri. Jadi kan yang udah ditutup nih ternyata dari film itu bisa keangkat lagi kasusnya, dan ya semoga bisa segera terselesaikan ya, karena setelah nonton film juga ya kasihan sih. Menurutmu gimana? Ya, kasihan sama si Vinanya gitu, soalnya kan pelakunya nggak ketemu-temu tuh. Iya, apalagi kan benar-benar di film tuh ditunjukin ya kekerasannya gimana, sampai rupa-rupanya itu bener sangat nyata gitu loh. Jadi kayak terbawa suasana pas penonton kalau nontonnya. Terus menurut Mbak Dina itu polisi Indonesia udah baik belum sih? Soalnya kok padahal kasus lama loh, tapi kok nggak tuntas tuh gimana? Ya bisa dilihat sendiri kan dari kinerjanya ya, mungkin nggak semuanya ya, tapi ada beberapa lah, seperti setiap kerja itu ada oknum-oknum yang memang nggak maksimal dalam pekerjaannya ya. Apalagi polisi ya mesti banyak yang disalahgunakan, nah terutama bagi polisi yang mungkin udah punya jabatan gitu untuk menutupi ya kesalahan mereka gitulah ya. Misal ada kasus kayak gitu, mereka menggunakan kekuasaannya tidak dengan semestinya, akhirnya ya merugikan orang lain lah jelas ya. Terus kan dari polisi itu selain menangani kasus loh, terus kan yang paling aku gak suka kalau misalnya ada patroli gitu loh, kayak mencari-cari kesalahan yang itu, terus kena itu harus bayar segini, harus itu, harus bayar tempat, saya merugikan masyarakat tempat gitu. Kayak pernah tangkap juga. Oh, sering. Apalagi di itu jalan menuju kampus itu kan banyak kan. Kalau kan itu dari segi polisi nih. Kalau segi pembulian menurut Mbak Dina gimana? Pembulian ya itu sangat disayangkan ya, masih banyak pelajar juga pelajar toksik di ranah mahasiswa pun kadang masih ada yang kayak gitu. Dan misalkan seringnya itu lihat di drama Korea gitu, tentang pembulian itu kan juga banyak. Biasanya itu mereka tuh kayak di rumah tuh ya pendiam, kurang kasih sayang, bisa dikatakan seperti itu. Jadi mereka tuh kayak di sekolah ataupun di lingkungan sekitar tuh cari sesuatu yang seenggaknya itu mereka tuh bisa dihargai gitu loh, bisa dicontoh oleh teman-temannya, dan mungkin dengan mereka punya kuasa itu dengan cara membuli ada kesenangan tersendiri gitu loh yang mendorong mereka untuk membuli orang lain. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, saya lihat dari film-film. Iya sih. Tapi pembulian di Indonesia ini ternyata sangat buruk. Apalagi setelah lihat film itu kan Ekstrim banget kan, ternyata kayak gini. sampai ke ranah pembunuhan itu bener-bener. Saya kan sampai ya selain si korban ya trauma, terus ini juga sampai menghilangkan nyawa, itu kan Udah di tingkat nggak masuk akal gitu loh pada orang yang kayak gitu. Oke, terus tadi kan di film juga nyinggung tentang geng motor ya. Iya. Geng motor juga ya, walaupun di sini jarang, ternyata di sana ini masih Di Bandung, Jawa Barat itu banyak banget kayak film Dilan, tapi ternyata ada sisi gelapnya juga. ya, yang kita tahu di film-film mungkin kayak Film yang baik-baik romance enggak, gitu. karena di film kok dibungkus dengan hal kayak gitu ya, banyak warnanya. Oke, jadi apa sih, ada kesan-kesan buat film ini nggak sih? Kalau saya sendiri sih kesannya ya bisa buka mata kita, maksudnya
yang kita lihat di film-film atau cerita-cerita, dan ini kan bertalenta nyata juga ya. Ya. Maksudnya kita juga bisa jadikan pembelajaran gitu, lebih pas-pas dan lebih hati-hati, dan ya paling enggak tuh kalau ada bully atau itu ya cerita lah, biar jangan dipendam sendiri, bisa gitu kan, dicari solusinya bareng. Dan gitu sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih ya Mbak Gina untuk waktunya. Kita kembali lagi di minggu depan. Jangan lupa pantengin saja YouTube Ino. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Vina sebelum 7 hari. YouTube Ino. In the way you touch me, I don't know much about love. Keep on checking. Itu sih, soalnya